Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Insyaallah anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan ini adik-adik dapat materi tentang belajar efektif. Tapi sebelum masuk materi ini, saya akan memperkenalkan nama saya Emi Nipon Kasim, tempat tanggal lahir Gorontalo 10 Maret 68, pendidikan S1 bimbingan konseling. Jadi saya guru bimbingan konseling di SMP Negeri 7 Gorontalo. Alamat Jalan Durian, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Gumili. Jadi adik-adik pada kesempatan ini akan menerima materi dari saya tentang belajar efektif. Belajar adalah suatu usaha yang dilakukan setiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Efektif adalah suatu tindakan yang dapat memberikan efek atau ada efeknya memberi hasil atau berhasil, manjur, ampuh, mujarab, dan sebagainya. Kata efektif ini sendiri lebih mengarah kepada suatu pencapaian keberhasilan tanpa mempertimbangkan efisiensi. Ada beberapa tips belajar efektif. Yang pertama, itu belajar kelompok. Belajar kelompok itu anak-anak dilatih bekerja sama dalam bentuk kelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Yang kedua, itu rajin membuat catatan intisari pembelajaran. Jadi adik-adik diharapkan dalam pembelajaran itu dapat membuat intisari pembelajaran atau membuat rangkuman agar adik-adik mudah untuk mempelajarinya. Yang kedelapan, itu jujur dalam melaksanakan atau mengerjakan ulangan atau ujian. Jadi kalau pada saat ulangan itu adik-adik diharapkan dalam mengerjakan tes itu dikerjakan dengan jujur, dikerjakan sendiri, tidak menyontek, tidak melihat ke teman atau tidak melihat dokumen yang dibawa oleh adik-adik. Tips yang ke-16 adalah ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Jadi adik-adik kalau mau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, silakan adik-adik memilih kegiatan yang adik-adik sukai atau yang adik-adik senangi. Kalau di sekolah ini, di SMP 7 ini ada kegiatan ekskul yang pertama itu adalah kegiatan pramuka, baru ada PMR. Jadi adik-adik silakan memilih mana kegiatan ekskul yang adik-adik senangi atau adik-adik sukai. Yang ke-17, tips yang ke-17 adalah carilah seorang pembimbing yang baik. Yang ke-18, jangan suka menyontek. Jadi kalau dalam kegiatan ulangan harian atau ulangan mid semester, ulangan semester, itu diharapkan pada adik-adik untuk mengerjakan soal dengan jujur, tidak menyontek, tidak melihat
pekerjaan teman. Yang ke-19 itu dalam belajar kita harus punya niat belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi harus ada niat untuk belajar. Tips yang ke-20 adalah hindari sikap yang tidak jujur. Jadi seperti penjelasan tadi, dalam kegiatan ulangan jadi dihindari sikap yang tidak jujur. Tips yang berikut, mulailah dari hal yang kecil. Jadi belajar mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Jadi belajar kita atur dari berapa waktu atau hal-hal yang kecil yang adik-adik perlu pelajari. Tips yang berikut adalah sering-seringlah praktik. Tips yang berikut, fokus. Jadi dalam belajar diharapkan adik-adik harus fokus dalam mengikuti pelajaran. Tips yang berikut, jadi dalam belajar kita jangan lupa juga berdoa. Mohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diterangi pikiran dalam belajar. Tips yang berikut, menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Jadi dalam belajar diharapkan adik-adik bisa menggunakan sumber-sumber belajar yang relevan dengan pembelajaran yang diberikan di sekolah. Itulah tips-tips yang cara efektif belajar yang bisa saya berikan dalam materi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Marilah materi ini kita tutup dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.